Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Irjan Helal Ulia. Video kali ini merupakan episode ke-14 dalam rangkaian trip saya ke Jepang. Jadi bagi yang belum menonton episode sebelumnya, monggo bisa ditonton terlebih dahulu biar paham alur ceritanya. Di episode sebelumnya saya sudah melakukan perjalanan naik Shinkansen Hikari dari Tokyo menuju ke Osaka. Nah, karena tujuan saya sebenarnya menuju ke Fukuoka, dari Osaka perjalanan saya akan dilanjutkan naik Shinkansen Kodama yang bisa dibilang Shinkansen paling lambat di jalur Tokaido dan Sanyo Shinkansen. Tetapi Kodama yang saya naiki ini spesial banget guys, karena kereta yang akan saya naiki ini menggunakan livery spesial yaitu Hello Kitty. Bagian luar dalam full Hello Kitty, menjadikannya satu-satunya kereta api cepat di dunia yang menggunakan livery ini. Bagaimana keseruan naik kereta Kyowo ini? Ikutin perjalanan saya di video kali ini. Saya sekarang sudah berada di jalur 20 stasiun Shin Osaka, dan untuk kereta yang akan saya naiki bakal tiba di stasiun Shin Osaka itu sekitar pukul 11.25 dari arah Hakata, dan bakal diberangkatkan kembali itu 12 menit kemudian sekitar pukul 11.37. Nah, harusnya kan saya bisa transit di Okayama. Kenapa harus transit di Shin Osaka? Karena di sini saya mengejar suatu kereta spesial teman-teman, yaitu yang dioperasikan di jalur Sanyo Shinkansen atau Jepang bagian barat, yaitu kereta Kodama dengan livery spesial yaitu kereta Hello Kitty. Dan untuk kereta livery Hello Kitty itu cuma ada satu, menghubungkan Shin Osaka menuju ke Fukuoka PP, dan keberangkatan dari Fukuoka adalah pagi hari sampai ke Osaka itu sekitar pukul 11.25, langsung balik lagi menuju ke Fukuoka, dan besok lagi bakal berangkat lagi menuju ke Fukuoka. Pas banget nih untuk itinerary saya penerbangan balik ke Indonesia dari Fukuoka, makanya saya ngejar untuk kereta ini. Dan ini masih menunggu untuk kereta Sakura ini yang sudah tersedia di jalur 20 untuk diberangkatkan terlebih dahulu, baru kereta Hello Kitty yang akan saya naiki bisa datang teman-teman. Mari kita tunggu aja, kurang lebih sekitar 6 menit lagi. Kereta Kodama yang saya naiki ini sudah tiba di stasiun Shin Osaka teman-teman, dan masih dibersihkan dan dipersiapkan untuk keberangkatan selanjutnya kembali menuju ke Hakata. Dan ini banyak banget para penumpang yang penasaran dengan kereta Hello Kitty Shinkansen. Dan ternyata untuk kereta Hello Kitty Shinkansen ini nggak terlalu panjang ya, seperti Kodama di jalur Tokaido. Di sini hanya membawa 8 kereta teman-teman. Dan untuk kereta non-reserve-nya itu berada di kereta nomor 1 sampai 3 dan kereta nomor 7 dan 8 kalau nggak salah. Kalau nggak cuma 8 aja teman-teman. Dan ini merupakan kereta spesial ya, dan bahkan di dalamnya itu tema-temanya itu Hello Kitty banget. Makanya saya penasaran banget, mumpung pas banget memang tujuan saya menuju ke Fukuoka. Makanya saya mau ngejar-ngejar untuk menuju ke Shin Osaka ini terlebih dahulu. Dan ini kurang lebih sekitar 7 menit lagi keretanya bakal diberangkatkan. Mari kita masuk ke dalam keretanya aja, karena saya berada di non-reserve dan katanya yang paling spesial berada di non-reserve kereta nomor 2. Mari kita menuju ke kereta nomor 2. Let's go! Ini yang excited dengan kereta Hello Kitty Shinkansen banyak banget ya teman-teman. Dan bahkan masih foto-foto semua kayak gini. Petugasnya dari tadi teriak-teriak mulu biar
kita tidak melewati batas jalur kuning ini teman-teman. Nah ini dia, dan keretanya ini dioperasikan oleh JRWS ya di jalur Sanyo Shinkansen dan hanya menghubungkan Shin Osaka dengan Hakata Station yang berada di Fukuoka teman-teman. Kita menuju ke kereta nomor 2. Nah, di sini tuh dibentuk tempat ngantri ya teman-teman ya. Nah, karena ini non reserve berarti siapa cepat dia dapat nih. Warnanya pink putih semua, keren ya. Sekitar pukul 11:34 atau kurang lebih 3 menit sebelum keretanya diberangkatkan, ini kita sudah diperbolehkan masuk ke dalam kereta Shinkansen Hello Kitty teman-teman. Dan bahkan sebelum kita masuk, di sini ada karakter-karakter Hello Kitty. Saat kita menuju ke dalam, wah kayak gini nih. Wah, lucu banget. Nah, ini ada tempat untuk naruh bagasi nih. Wow, kayak gini teman-teman. Siapa sih yang nggak tahu Hello Kitty? Itu loh, tokoh fiksi dari perusahaan Sanrio yang berasal dari Jepang. Nah, Jepang juga nggak main-main nih dengan transportasi yang unik-unik. Salah satunya adalah kereta Shinkansen ini dengan livery Hello Kitty. Kereta ini bahkan memiliki jadwal khusus ya sebagai penandanya, yaitu hanya di rute Hakata Shin Osaka PP. Dengan keberangkatan dari Hakata adalah pukul 07.04 dan dari Shin Osaka adalah pukul 11.37. Yang bikin kerennya lagi, interior satu rangkaian dari kereta ini juga full bertema Hello Kitty. Bahkan ada ruangan khusus yang namanya Hello Plaza yang digunakan untuk spot foto dan jualan merchandise dari Shinkansen Hello Kitty. Ada juga yang namanya Kawaii Room yang dipergunakan sebagai kereta non-reserve dengan spot foto yang lucu banget. Oh ya, per bulan April tahun 2025 ini, layanan kereta spesial Shinkansen juga bertambah, yaitu Shinkansen dengan livery One Piece. Bahkan ada beberapa rangkaian dengan livery yang berbeda dengan tema One Piece. Untuk rutenya juga beragam, ada yang Hakata Shin Osaka PP dan Hakata Okayama PP. Semoga next time bisa nyobain yang One Piece ya. Kereta Hello Kitty Shinkansen yang saya naiki ini sudah diberangkatkan dari stasiun Shin Osaka selama kurang lebih 4 jam. Nanti teman-teman bakal menikmati perjalanan dengan kereta yang kawaii ini. Dan saya sekarang lagi berada di ruangan spesial untuk di Hello Kitty Shinkansen, yaitu di kereta nomor 2 yang bisa dibilang itu kawaii car namanya. Dan kursinya ini juga lumayan nyaman banget. Jadi kursinya ini menggunakan kursi Bluetooth dengan konfigurasi seat adalah 23 dan bahkan ada kayak ornamen-ornamen khas-khas Hello Kitty. Hello Kitty Shinkansen di sini teman-teman. Wah, dan ini para penumpang lagi menuju ke kereta nomor 2 semua ya, karena di situ tuh ada patung Hello Kitty dan kebanyakan yang naik ini memang anak-anak kecil ditambah dengan orang tuanya yang kelihatannya ingin bepergian, pengen mencoba kereta Hello Kitty Shinkansen ini aja. Jadi bisa dibilang untuk kereta ini tuh macam excursion train teman-teman, atau kereta tamasya atau kereta wisata. Nah, dari tadi yang rame banget itu di sini teman-teman. Jadi macam ada area untuk foto booth dan di sini tuh ada tulisannya photo here, dan di sini tuh ada karakter Hello Kitty seperti ini memakai seragam dari JR dan ada tulisannya Hello Kitty Shinkansen. Dan di sini ada karakter-karakter Hello Kitty dengan tujuan-tujuan atau kota-kota yang dilewati oleh kereta Shinkansen ini. Fukuoka, Yamaguchi, Shimane, Hiroshima, Okayama, Tottori, Hyogo, Osaka teman-teman. Dan ini keren banget ya. Dan bahkan untuk pintunya ini juga ada livery-livery khusus Hello Kitty seperti ini. Di tembok-temboknya semuanya tuh kayak gini teman-teman. Lucu banget.
Bahkan untuk di sini juga disediakan tempat untuk bagasi dengan Hello Kitty juga kayak gini teman-teman. Wah, ini khusus untuk baby stroller berada di sini ya teman-teman. Nah, terus di bagian belakang sininya baru tempat untuk naruh barang bagasi. Dan ini yang foto-foto aja masih banyak banget nih. Nah kayak gini teman-teman, keren banget. Mari kita lihat ke depan ya. Nah, ini berada di kereta nomor 2. Ini ada ruangan untuk kru teman-teman, jadi tidak boleh masuk sini ya. Dan di sini langsung tersedia tempat sampah. Untuk di pintu-pintunya pun di sini juga ada livery Hello Kitty seperti ini. Di bagian dinding-dindingnya juga ada. Mari kita maju, ini menuju ke kereta nomor 1. Di bagian belakang ini langsung ada wastafel kayak gini teman-teman. Wah, wastafelnya ini khusus, terus kayak ada livery pink khas Hello Kitty kayak gitu ya. Dan di sini juga ada toilet, tidak dibedakan mana toilet pria mana toilet wanita. Kayak gini nih. Jadi ada wastafel, ada kloset duduk, ada tisu, terus ada cermin. Nah, terus di sini ada toilet juga. Ini tulisan WC-nya menggunakan ala-ala Hello Kitty fontnya. Wah, kalau yang di sini bahkan ada livery Hello Kitty-nya walaupun kecil teman-teman. Ini kurang lebih fasilitasnya sama dan lebih lebar kalau menurut saya pribadi untuk yang ini. Dan satu lagi di sini merupakan ruangan urinoir. Nah, kayak gini nih. Nah, ini merupakan denah kereta dari Hello Kitty Shinkansen. Jadi kereta 1 ini namanya Hello Plaza, dan kereta 2 yang tempat saya duduk itu namanya KW Room, dan kereta 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu merupakan kereta biasa teman-teman. Jadi bisa dibilang yang paling spesial itu berada di kereta 1 dan kereta 2. Nah, spesialnya sih apa ya untuk di kereta 1? Nah, kita masuk ya. Kita berada di Hello Plaza. Kita masuk, wah kayak gini nih. Jadi di sini merupakan tempat khusus untuk jualan souvenir Hello Kitty teman-teman. Bayangin. Dan di sini ada beberapa item yang bisa dibeli, entah itu jajanan ataupun souvenir yang berbau-bau Hello Kitty temanya kayak gini nih. Ini harganya mulai dari 990 yen, ada yang 3.300 yen. Dan untuk boneka kayak gini berapa nih? Boneka 2.200 yen teman-teman. Dan ada ruangan kayak gini. Wah, keren banget. Dan bahkan di sini ada layar yang gede banget ya, ada special theater tentang Hello Kitty juga nih. Wah, biasanya kan untuk kereta-kereta Shinkansen kan mempunyai jingle khusus ya, tetapi untuk kereta Hello Kitty ini memiliki jingle khusus untuk Hello Kitty teman-teman. Mantep. Beli apa? Wah, rugi nih naik kereta Shinkansen Hello Kitty tapi nggak beli souvenirnya. Jadi ada kasirnya di sini, kita bisa membayarnya menggunakan kartu ataupun menggunakan uang cash ya. Ini berada di kereta nomor 1 dan ternyata di sini spesial banget, banyak souvenir yang bisa teman-teman beli. Dan di sini juga ada kasir khususnya, jadi macam minimarket teman-teman, bisa beli kayak gantungan, entah boneka ataupun bantal, dan bahkan dikasih kayak gini nih. Wah, Hello Kitty Shinkansen. Dan ini merupakan waktu saat saya naik kereta Hello Kitty Shinkansen ini dari Shin Osaka menuju ke Fukuoka nanti. Dan bahkan tuh ada kayak gini juga. Jadi di sini disediakan boneka-boneka Hello Kitty bagi para penumpang yang ingin mengabadikan
perjalanan naik Hello Kitty kayak gini nih, jadi foto. Dan bonekanya nggak hanya satu teman-teman, ada beberapa, tetapi udah diambil beberapa penumpang untuk properti foto kayak gini. Wah. Keren sih ini, mantap. Dan memang unik banget, makanya di sini untuk ke kereta satu itu ramai banget teman-teman. Para penumpang lihatnya pada kesini semua deh. Sekarang sekitar pukul 12:23 kita sudah tiba di stasiun namanya Aioi. Dan ini kereta yang saya naiki masuk di jalur nomor 11 teman-teman. Dan di sini tanpa penghalang apapun ya, dan lebih sepi daripada di stasiun Shin Osaka. Makanya di sini bisa foto-foto secara puas untuk kereta Hello Kitty Shinkansen yang saya naiki ini. Nah ini banyak penumpang juga, beberapa penumpang ya, yang turun hanya sekedar ingin foto. Dan keretanya di sini berhenti kurang lebih sekitar 5 menit teman-teman, bakal diberangkatkan pukul 12:27. Ini udah lapar banget dan ingin makan makanan yang sudah saya beli tadi pagi di stasiun Kameido, yaitu Inari Sushi. Jadi di sini merupakan tahu isinya nasi dan di dalamnya juga ada wijen teman-teman. Ini dari Family Mart, harganya sekitar 239 yen atau kurang lebih ya 24 ribuan. Dan ini rasanya enak banget teman-teman dan cocok sih untuk mengganjal perut sementara. Lah, mari kita makan. Yang pertama-tama mari kita buka terlebih dahulu ya. Mari kita makan. Di sini rasanya enak banget teman-teman. Jadi ada nasi kepal sama kulit-kulit tahu kayak gitu. Rasanya tuh agak-agak manis kayak gitu ya. Sekarang sekitar pukul 12:44 ini sudah tiba di stasiun Okayama. Dan para penumpang yang turun di stasiun Okayama ini ramai banget teman-teman. Dan kereta Shinkansen yang saya naiki masuk di jalur 21. Dan berhenti di sini cukup lama ya, kurang lebih sekitar 7 menit. Dan coba lihat teman-teman, langsung diserbu oleh para penumpang yang ingin mengabadikan pengalamannya naik kereta Shinkansen Hello Kitty. Suasana di sini nggak terlalu dingin teman-teman dan lumayan hangat ya, karena di sini cukup cerah pada hari ini dan sinar matahari juga cukup banyak menyinari di kota Okayama ini. Kereta satu yang merupakan Hello Plaza teman-teman. Jadi di sini untuk kacanya itu ditutup semua ya. Walaupun di sini macam ada bekas-bekas jendela atau kacanya, karena di sini memang digunakan untuk tempat jualan, makanya di sini full ditutup sampai ke belakang. Baru di kereta nomor 2 sampai ke belakang itu baru ada kacanya teman-teman. Jadi yang memang dikhususkan untuk tempat duduk para penumpang itu kereta 2 sampai ke kereta 8.
kereta nomor 1 ini hanya digunakan untuk jualan. Saya penasaran banget untuk kereta nomor 2 ke belakang itu seperti apa. Mari kita lihat ya. Nah, kita masuk ke kereta nomor 3 teman-teman. Dan di kereta nomor 3 dulunya di sini merupakan ruangan untuk merokok ya. Di dua sisi seperti ini, tetapi ada tulisannya sekarang smoking rooms aboard trains will be discontinued from March tahun 2024. Nah, di sini smoking room yang berada di dalam kereta itu tidak dilanjutkan lagi sejak tanggal 16 Maret tahun 2024 teman-teman. Jadi ini nggak bisa digunakan ya. Dan ini pun dikunci, nggak bisa dibuka teman-teman. Jadi ada 2 ruangan dulu. Dan sekarang di Jepang itu merokok di dalam kereta itu nggak boleh. Bahkan di stasiun juga nggak ada tempat merokok. Kita menuju ke belakang lagi dan di sini untuk di kereta 3 pintunya itu model kayak gini teman-teman. Ada tulisannya car number 3. Wah, untuk di kereta 3 sama sih, konfigurasi seatnya adalah 23, tetapi di sini sarung headrestnya itu polosan, nggak ada gambarnya Hello Kitty ya. Kita ke belakang lagi, dan di sini juga ada tempat untuk naruh barang bagasi yang gede banget teman-teman. Wah, kita menuju ke kereta nomor 4. Kereta nomor 4 ini merupakan reserve car, makanya di sini konfigurasi seatnya adalah 22. Jadi beda nih ya. Dan di sini sedikit lebih rame. Nah, kursinya kayak gini teman-teman. Jadi kursinya itu lebih lebar, lebih lega, dan fasilitasnya kurang lebih sama sih, nggak ada bedanya. Dan di sini ada bottle holdernya nih. Nah, kita ke belakang lagi teman-teman, menuju ke kereta 5. Kereta 5 di sini juga reserve car. Jadi ada 2 reserve car ya. Yang lain itu nggak harus reserve. Bedanya apabila reserve car itu ada biaya pemesanan untuk tempat duduknya, makanya bisa dibilang itu jadi lebih mahal teman-teman. Kita lanjut ke kereta nomor 6. Wah, kereta nomor 6 ini warna kursinya beda teman-teman. Warna kayak gini, ini kelihatannya reserve car juga. Wah, untuk fasilitasnya kurang lebih sama, cuma beda warna kursinya aja. Kita menuju ke belakang lagi. Nah, ini kereta nomor 7 teman-teman. Dan di kereta nomor 7 ini ada ruangan yang luas banget kayak gini ya. Tetapi tidak dipergunakan untuk penumpang. Kelihatannya merupakan ruang untuk kru. Nah, di sini juga tersedia tempat merokok dulunya, tetapi udah tidak dipergunakan lagi. Ini kereta nomor 7, non reserve car, sama seperti kereta yang saya naiki di kereta nomor 2, tetapi polosan untuk sarung headrestnya. Kita masuk ke kereta nomor 8. Ini di kereta nomor 7 tuh ada multi-purpose room teman-teman. Dan apabila kita buka, ini dikunci ya. Dan di sini juga ada toilet yang menggunakan automatic door. Ini ada wastafelnya di sini. Ada toilet sama. Dan untuk di kereta 8, nah kereta 8 kayak gini. Dan ini sepi banget ya kereta 8. Cuma ada 2 penumpang aja. Dan di kereta 8 itu ada simulasi kita seolah-olah jadi masinis teman-teman. Kayak gini nih. Keren juga ya. Ada tempat duduk khususnya. Terus kayak ada alat-alatnya kayak gini teman-teman. Ini seolah-olah kita jadi masinis. Tapi ini nggak berpengaruh ke keretanya ya. Jadi bebas lah kita mau pegang-pegang kayak ini. Jadi buat mainan kayak gitu teman-teman. Ataupun simulator, keren ya. Nah kayak gini nih. Ini kan kecepatannya 0 teman-teman. Kita masukin, yes. Wah, dia bakal naik sendiri sampai ke 30. Terus kita naikin lagi teman-teman. Tes. Menjadi maksimal 70 teman-teman. Wah, naikin lagi. Wah, keren banget. Seolah-olah jadi masinis. Terus tinggal tunjuk sebut kayak gini teman-teman untuk di Jepang. Yang ini untuk apa ya?
Oh, ini kayak biar konstan kayak gitu ya teman-teman kelihatannya. Nah, ini kita bisa naikin lagi untuk throttle 6 nih. Wah, throttle 6 170. Wah. Ini untuk arahnya biasanya untuk maju kayak gitu, dan ini untuk mundur kayak gitu teman-teman. Nah, ini untuk ngerem kayak gini juga, tinggal dikurangi. Nah, mantap juga ya teman-teman ya. Dan di sini ada tombol-tombol yang saya kurang paham untuk huruf-huruf Jepang, entah hiragana, katakana sama kanji. Dulu bisa tapi udah lupa sekarang. Untuk kereta reserve seperti ini, legroomnya ini lega banget, kursinya juga lebar banget teman-teman. Jadi di depan kita langsung ada gantungan. Terus di sini ada jaring-jaring untuk menaruh barang atau botol. Dan di bagian armrest ini bisa kita buka ya. Dan di sini ada meja lipat. Nah, meja lipatnya kayak gini. 2 lipatan seperti ini teman-teman. Nah, mantap juga nih. Dan real ini kursinya lebar banget ya. Dan bahkan ada armrest sebagai separator kayak gini antar penumpangnya. Dan ini berada di kereta nomor 6. Tetapi untuk yang reserve car di kereta nomor 4 dan 5 bentukannya seperti ini teman-teman. Meja lipatnya nggak berada di bagian armrest ini, melainkan di bagian depan sini. Dan untuk legroomnya sama aja kurang lebih lebarnya, leganya juga sama. Dan di sini ada kantung untuk menaruh barang atau botol juga. Dan di sini tuh ketambahan bottle holder teman-teman yang berada di sini. Tetapi untuk yang di kereta nomor 6 itu nggak ada bottle holdernya. Wah, nyaman banget ya. Dan di sini juga ada armrest sebagai separator juga antar penumpang yang lumayan gede teman-teman. Dan ini fix ya, nggak bisa diatur. Di sini sebetulnya yang kurangnya tuh cuma satu teman-teman, yaitu colokan listrik. Di sini tuh nggak ada colokan listrik ya. Di bagian armrest ini cuma tuas untuk reclining. Di bagian armrest ini juga nggak ada. Di bagian bawah sini depan juga nggak ada teman-teman. Di bawah sini juga nggak ada. Jadi teman-teman harus menyiapkan power banknya sendiri-sendiri nih. Wah. Sebenarnya sayang ya apabila ditaruh colokan listrik. Ini udah lengkap banget teman-teman. Udah cocok banget untuk excursion train, untuk kereta wisata. Kereta wisata, kereta cepat ya. Berhenti di stasiun Shin Onomichi teman-teman. Dan ini keretanya berhenti cukup lama, kurang lebih sekitar 6 menit. Dan kelihatannya bakal disusul oleh suatu kereta yang lain ya. Mari kita tunggu. Wah, ini nih. Disusul kereta Nozomi kenceng banget teman-teman. Dan menuju ke sana kita langsung masuk terowongan. Dan ini masih 4 menit lagi. Di belakang kereta Nozomi itu ada kereta Sakura menuju ke Kagoshima-Chuo. Entah bakal disusul di sini atau enggak. Keberangkatan dari sini tuh pukul 13:29. Dan di sini suasananya sepi banget. Apabila teman-teman pengen foto-foto, wah mantap banget nih. Sekitar pukul 13:34 ini kita tiba di stasiun yang namanya Mihara teman-teman. Dan ini kelihatannya kereta Kodama yang saya naiki bakal disusul oleh kereta Sakura dengan kode rute 555 menuju ke Kagoshima-Chuo. Karena di sini untuk kereta yang saya naiki selalu masuk ke sepur belok ya, karena memang berhenti per peta teman-teman. Bisa dibilang itu merupakan kereta lokal tetapi merupakan kereta cepat ataupun kereta Shinkansen. Sekitar pukul 13:53 ini kita tiba di stasiun Higashi Hiroshima. Harusnya kita di sini juga disusul oleh kereta Nozomi teman-teman, yang kemungkinan menuju ke Hakata. Dan kereta Nozomi ini salah satu kereta paling panjang yang lewat di jalur Sanyo Shinkansen ini, sampai 16 kereta. Untuk kereta-kereta Sanyo Shinkansen macam Sakura dan Kodama itu kebanyakan cuma 8 kereta. Mizuho kelihatannya juga 8 kereta deh teman-teman. Mari kita tunggu aja. Dan di sini berhenti kurang lebih sekitar 5 menit. Mari kita tunggu kereta Nozomi-nya nyusul kereta Kodama yang saya naiki.
tiba di stasiun Hiroshima. Ini dulu kota Hiroshima itu sempat luluh lantah ya teman-teman saat PD kedua tahun 1945. Tetapi sekarang sudah keren banget dan bahkan seperti ini. Dan akhirnya saya bisa menapakkan kaki di kota Hiroshima. Dan di sini kelihatannya terjadi pergantian masinis teman-teman. Nah, dan berhenti di sini cukup sebentar ya, cuma 1 menit aja. Ini penumpang yang turun ramai banget, yang naik juga ramai banget. Oke lah, kita naik lagi ya. Ini dia, stasiun Hiroshima. Kereta Kodama yang saya naiki ini sekarang sudah berangkat dari stasiun Hiroshima dan langsung berjalan kenceng banget lagi teman-teman. Perjalanan yang saya tempuh itu baru 2,5 jam, dan di sini dari Hiroshima menuju ke stasiun Hakata yang berada di Fukuoka itu membutuhkan waktu 2 jam lagi teman-teman. Wah, padahal untuk jarak antara Osaka menuju ke Fukuoka itu kurang lebih macam Osaka menuju ke Tokyo ya, kurang lebih 500 km. Karena di sini keretanya berhenti per petak per stasiun dan berhentinya juga lumayan lama, sekitar 4 menit, 6 menit. Ya, membuat perjalanannya juga lebih lama. Berbanding terbalik apabila kita naik kereta Hikari ataupun kereta Sakura atau bahkan Uzumi yang hanya berhenti di stasiun-stasiun tertentu dan berhentinya cuma sebentar aja, sekitar 2 menit sampai 3 menit, ya mungkin bisa lebih cepat lagi teman-teman. Jadi masih ada 2 jam lagi, ya udahlah kita nikmatin aja lah teman-teman. Aduh, lama-lama bosen juga ya naik kereta cepet kayak gini ya teman-teman ya. Ngerasa kayak nggak berhenti kayak gitu teman-teman. Jalan ngebut terus. Baru bangun tidur teman-teman, dan sekarang tuh sekitar pukul 15:13. Jadi kurang lebih sekitar 40 menitan lagi kereta Kodama yang saya naiki bakal tiba di tujuan akhirnya, yaitu di stasiun Hakata di Fukuoka. For the first time saya menuju ke daerah Pulau Kyushu, dan pertama kalinya saya lepas dari Okayama menuju ke arah Hiroshima dan bahkan sampai ke Fukuoka ini. Masih ada beberapa pemberhentian untuk sebelum tiba di stasiun Hakata di Fukuoka. Saya penasaran banget sih sebetulnya untuk kereta ini tuh ada wifi dan kecepatannya berapa sih? Apakah wifi-nya ada dan apakah kecepatannya memang kecepatan yang tinggi? Mari kita cek ya teman-teman ya. Untuk kecepatannya sendiri di sini cukup kenceng teman-teman. Jadi hampir 280 km per jam. Dan ini untuk speedometernya kereset lagi ya. Jadi untuk speedometer yang menggunakan aplikasi seperti ini tuh ya tergantung jaringan dan tergantung kondisi di wilayah kita jalan ya. Nah, di sini agak turun sekitar 250 km per jam. Agak ngerem-ngerem sedikit teman-teman. Dan kalau menurut saya ini memang lumayan kenceng teman-teman. Mungkin operasionalnya itu bisa sampai ke kecepatan maksimal 280 km per jam ya. Di sini terdeteksinya itu maksimal 278 km per jam. Untuk masalah wifi kita cari. Nah, di sini ada nama wifi-nya teman-teman, Shinkansen Free Wifi. Coba kita klik, coba kita connect. Apakah bisa? Wah, nggak bisa gabung teman-teman. Gagal. Padahal ada nih ya. Apa karena kita berada di dalam terowongan ya, makanya nggak bisa ya? Nggak bisa connect ya?
Sudah tiba di tujuan akhir, saatnya kita turun dan ngambil barang bagasi terlebih dahulu teman-teman. Dan ini semua penumpang langsung turun ya, karena memang keretanya bakal lanjut menuju ke Dipo guna pemberangkatan besok pagi kembali menuju ke Shin Osaka. Ambil dulu ya. Sudah tiba di stasiun Hakata teman-teman, dan ini suasananya lumayan rame. Dan kelihatannya keretanya bakal lanjut ya menuju ke Hakata Minami. Tuh, kereta 849, tetapi entah nih namanya Kodama, Subame, ataupun apa. Tetapi di sini lanjut lagi ternyata keberangkatan pukul 16:09. Dan di sini untuk rutenya juga sudah berganti ya, Hakata Minami. Berarti lanjut menuju ke arah sana teman-teman. Nah untuk jalur di sini, apabila ke sana itu menuju ke Kagoshima Chuo. Dan teman-teman juga bisa menuju ke Nagasaki Shinkansen, tetapi harus transit menggunakan kereta biasa terlebih dahulu dari sini menuju ke stasiun Takeo Onsen namanya, karena untuk jalur Shinkansennya itu masih dalam proses pembangunan, jadi belum terhubung dengan jalur utama menuju ke arah Tokyo. Oke lah, kita keluar ya. Nah ini banyak banget ya saat tiba di stasiun Hakata. Ini banyak banget yang foto-foto langsung mengincar kereta Kodama yang baru saya naiki, yaitu Hello Kitty Shinkansen teman-teman. Dan ini para penumpang dari kereta Sakura yang turun di stasiun Hakata rame pol. Yang naik menuju ke Kagoshima Chuo juga lumayan teman-teman. Dan kelihatannya untuk kereta menuju ke Hakata Minami ini macam shuttle kayak gitu ya teman-teman ya. Kelihatannya untuk deponya berada di daerah sana deh, karena di sini tuh nggak ada nama keretanya. Tuh cuma 849 kayak gitu doang. Mungkin teman-teman yang paham seperti apa bisa jawab di kolom komentar ya. Saatnya kita keluar menggunakan kartu, kita masukkan teman-teman. Dan hari terakhir sebelum tidak berlaku besok, mari kita manfaatkan terus JR Pass-nya. Welcome to Fukuoka dan selamat datang di stasiun Hakata. Wah, di sini yang tempat untuk menuju ke subway sama airport lain teman-teman. Rame pol di bawah ya ini ya. Wah, rame banget kayak gini nih. Ternyata rame Fukuoka ya. Kita keluar aja menuju ke sana. Mari kita lihat stasiun Fukuoka bagian depan ataupun stasiun Hakata bagian depan itu seperti apa. Sudah tiba di Hakata dan sudah keluar dari stasiun teman-teman. Saatnya kita menuju ke hotel, menuju ke tempat penginapan. Dan besok pagi saya harus menuju ke bandara untuk terbang kembali menuju ke Indonesia. Dari Fukuoka menuju ke Medan, transit di Singapura menggunakan Singapore Airlines. Oke lah, dan untuk hotelnya ini berdekatan ya dengan stasiun Hakata. Jaraknya kurang lebih sekitar 300 meter aja. Dan di sini juga banyak banget hotel. Dan untuk pusat kotanya ini dekat dengan bandara teman-teman. Makanya di sini ada bekas-bekas kayak pesawatnya baru lewat ya. Kita harus nyebrang jalan terlebih dahulu menuju ke sana. Nah, ini dia teman-teman hotel tempat saya menginap. Namanya JR Kyushu Hotel Blossom Fukuoka. Dan jaraknya memang deket banget dari stasiun Hakata. Mari kita check in ya. Ini menuju ke sini nih. Oke. Welcome. Akhirnya bisa naruh barang terlebih dahulu sebelum explore Fukuoka untuk nyari makan ataupun belanja. Hihi. Oke, setelah melakukan perjalanan kurang lebih 1000 km dari Tokyo dengan keberangkatan tadi, ya Allah, pukul 7 pagi dan ini baru nyampe sekitar pukul setengah 5 sore. Saatnya istirahat, habis ini pengen nyari makan. Karena di sini ternyata banyak makanan halal, teman-teman. Alhamdulillah, ya Allah. Dan ini merupakan hotel yang paling besar, paling luas yang saya sama istri pesan selama trip ke Jepang ya. Kemarin di Osaka sama di Tokyo itu nyari memang harganya 800-900 ribuan. Agak-agak sempit teman-teman, tapi ini 2 juta ada harga ada rupa lah. Memang worth it sih. Oke lah, istirahat dulu. Aduh.
alhamdulillah perjalanan saya sudah tiba di tujuan, yaitu di Fukuoka. Saya juga sudah tiba di hotel untuk istirahat teman-teman. Jadi cukup sekian ya untuk episode kali ini. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya, telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.